Ini adalah generasi terbaru Forza 250 dan kita akan bedah sosoknya. Dan pertanyaan kita gini, apakah mungkin Forza ini nanti ke depan dilokalkan sehingga motornya menjadi lebih murah? Kita akan kupas bersama semuanya, jangan kemana-mana, Cak. Nah Kang Bro, ini adalah Forza terbaru 250 yang pastinya, Cak, Forza ini gila. Ini BBC berharap ya suatu saat nanti PCX ini akan menggunakan desain dari Forza, karena dilihat dari sisi manapun ganteng pol, Cak. Ini elegan, mewah jadi satu, apalagi untuk spion-spionnya juga terintegrasi ya, lampu senya dengan spion. Oke, sebenarnya sudah cukup banyak teman-teman yang mereview tentang Forza ini, tapi nggak ada salahnya Yubi nge-share yang warna ini, karena warna ini cukup jarang kita lihat. Warna terbaru abu-abu glossy, dan kalau kita perhatikan memang motor ini asli, Cak, ganteng tenan, Cak. Kalau harganya terjangkau, masalahnya harganya, Kang Mas. Untuk harga tenang, kita akan bedah nanti. Yang penting kita akan coba oprek dulu dari sisi desainnya ya, detailnya ya. Nah, untuk desain Forza ini memang sangat enak dipandang, Cak. Jadi Forza ini kan impor langsung dari Thailand. Kalau kita perhatikan bagaimana Honda membuat sebuah desain visornya yang lebar ya, dan di sini ada tekukan, ada bolongan di sini. Kemudian juga kalau kita perhatikan ada cekungan lagi di sini ya, semuanya dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan mewah ya. Dan ini sampai harus tahu visornya itu sudah bisa naik turun secara elektrik. Jadi sampai nggak perlu lagi adjust pakai manual, tinggal pencet tombol sudah naik dengan otomatis ya, semuanya elektrik. Kalau kita perhatikan sini, nah ininya menggunakan apa nih? Suppliernya apa nih? Lexan ya. Apa tadi kita lihat sini? Nah, Lexan. Wah. Trademark of Sabic. Apa ya, baru tahu ya ini 294. Ya, suppliernya Lexan ini baru tahu ya. Tapi nggak apa-apa ya, tebal juga ini. Tebal banget malah ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagian spion-spionnya, Cak, sudah full LED pula ya. Full LED dan disuplai spionnya oleh Koito. Kita perhatikan di sini Koito ya, dan ini memberikan feel big bag-nya terasa ya. Kemudian juga adjusternya dari sini, Cak, itu spion-spionnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian bawah sini ya, ternyata kombinasi warnanya di sini adalah blacknya black Dove, lalu ada sepuan di bagian kiri kanan dengan warna abu-abu gelap, lalu di sini reflektor. Tapi kalau kita perhatikan, Cak, di bagian dalam reflektor ini ada semacam plastik ya, plastik di dalam gini, plastik. Jadi plastiknya itu kalau kita lihat memang di dalam daripada reflektor atau mikanya. Jadi dia nongol di sini ya. Kemudian di sini juga ada plastik. Perhatikan di sini. Lalu untuk sininya ada semacam nih, kalau kita nyalakan ya, saya nggak ada kuncinya. Ini semacam DRL yang nyala terang di sini. Identitas yang paling kental dari Forza. Ya, jadi keren abis, asli keren abis ya. Jadi sosoknya tuh mewah banget. Dan supplier dari reflektor untuk headlampnya adalah Stanley. Jadi beda-beda ya, dalam satu motor itu ada yang dari Koito, ada yang dari Stanley, jadi beda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini, tarik ke bawah, di sini ada casing berbeda, dan di bagian sini bawahnya ini adalah fender yang declare warna silver, silver lagi, abu-abu glossy, ada tertulis ABS ya. Dan kita lihat di sini bagian samping ada mata kucing, Cak. Jadi mata kucing ini sebagai penegas bahwa motor ini adalah global product, karena semuanya pasti menggunakan mata kucing kalau dipasarkan secara global. Ini disuplai oleh Stanley untuk mata kucingnya. Lalu di bagian bawah sini ada sensor ABS ya. Dan juga ini pengeremannya menggunakan Nissin 2 piston yang cukup apik karena ada semacam kayak gini ya. Finishingnya ada tulisan Nissin seperti big bag banget ya, looksnya keren.
Dan untuk disc brake-nya masih bulat biasa, Cak, ya. Kombinasi tengahnya warna hitam. Sini warnanya pastinya warna metal biasa dan menggunakan ban standarnya itu made in Thailand punya, lihat nih bannya ya. Kita lihat di sini ukurannya. Kita perhatikan untuk ukurannya 120/70. Ringnya 15 inci. Ya, jadi ringnya cukup gede ya. Nih, jadi menggunakan ban apa namanya nih? IRC ya, bannya Cak ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini, pelek-peleknya ini menggunakan ukuran 3,5, lebar daripada ininya, penampangnya ini 3,5 Cak ya. Dan di sini sudah tulisan For Tubeless. Kemudian made in Thailand di sini. Dan ternyata suppliernya NK, mantap. Jadi peleknya menggunakan NK. Di sini ada balancing ya, balancing daripada peleknya. Dan kalau kita lihat di bawah sini, bagian bawah sini, kolongnya ini ada kisi-kisi radiator ya. Jadi dibuat kisi-kisi karena untuk membantu pendinginan radiator kayak gini, sosoknya kayak gitu. Oke, atasnya hanya ada beberapa bolong-bolongan dan di ujung sana ada klakson. Oke. Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini. Dari atas dulu ya, kayak gini sosoknya. Dari samping seperti ini. Nah, samping ini ternyata kalau kita perhatikan, Cak, ini ada karbon ya. Jadi ada aksen karbon plastik. Di sana bolong ya. Jadi ada ini lubang nih, ada bolong, kelihatan nggak nih? Nah, ini bolong gitu ya. Jadi feel-nya tuh kayak rem R gitu. Dia tuh dari sini. Nah, ini bolong, Cak, di sini, Cak. Seolah-olah kayak rem R begitu. Jadi kesannya agresif banget. Bagian samping sini moncongnya cakep asli. Gurat-guratannya ini masuk ke dalam ya. Tarik lagi ke bawah sini. Sini tarikan-tarikan. Dan kalau kita lihat dari samping banget seperti ini. Dan yang menjadi kekuatan dari Forza ini adalah bagian konsolnya sini, Cak, yang memang terasa mewah banget ya. Jadi konsolnya ini kalau kita lihat, ini dia yang lebih suka adalah bagian stangnya. Jadi stangnya itu di cover oleh Honda. Dan kita lihat di sini ada tekuk-tekukannya. Jadi kalau kita nongkrong di sini ya maksudnya, kita nongkrong di sini, feel-nya tuh mewah abis, cakep, rapih gitu ya. Ini ada logo Honda dan ternyata plastiknya juga beda finishing. Bagian tengahnya ini model plastik hitam. Sini ada finishing warna silver. Dan bagian sini untuk bagian speedometernya maksudnya, Cak. Speedometernya untuk ringnya ini, jadi bulatannya dikasih ring kayak model gold begitu dan seperti apa, lihat nih kayak gini, cakep ya. Jadi finishingnya tuh cakep, mewah banget, memang beda ya rasanya. Dan tertulis Forza di bagian tengah sana. Sebelah kanan adalah jarum daripada RPM, sebelah kiri speed. Untuk isi-isinya di dalam sini cukup banyak, tapi kita nggak bisa nyalakan, jadi IWB nggak bisa share sama semuanya. Dan bagian sini untuk menurunkan dan menaikkan visornya. Ya ini kita ke atas tuh naik, bawah turun, high beam, low beam, dan ini traction control. Ini bisa on off dari sini. Kemudian ini ada info, ini klakson, lampu kiri kanan. Ini untuk info macam-macam, odometer, kemudian macam-macam lah di sini ya pokoknya. Jadi beda-beda ya. Ini info A, info B. Jadi memang ada dua tombol yang berbeda. Kemudian kalau kita perhatikan sebelah kanan, engine kill on off. Ini adalah lampu hazard. Jadi lampu hazardnya tombolnya model tekan, bukan geser. Dan ini adalah untuk starter. Nah, kalau kita perhatikan, Cak, bagian sini untuk posisi daripada smart key-nya, ternyata di bagian sini ini mirip banget dengan ADV series ya, ADV 250, 350 lah. Di posisi sini dan sama semuanya dengan desain yang mungkin sedikit berbeda ya. Maksudnya kontrol-kontrolnya sama lah dengan Matic Honda lainnya, tapi kontrol berbeda. Oh ya, di sini ada cekungan ya, kayak ke dalam begitu, model ala-ala karbon untuk bagian speedo bawahnya, dan di sini juga ada penampang protektor begitu. Dan ini kelebihan daripada untuk yang Forza ini adalah shape-nya yang kelihatan memang big bike banget. Kalau kita nongkrong di atasnya juga terasa lapang ya. Lihat nih posisi WB yang sangat jauh dari decknya, jadi anti gasruk dengkul itu bosnya, Cak ya. Dan bawah sini adalah, nah ini di bawah sini kalau kita perhatikan, oh ya, nongkrong di situ tadi rileks banget ya rasanya, Cak, sangat rileks. Jadi memang motornya nyaman banget. Itu sudah pernah
menggunakan Forza untuk touring di Thailand. Ya, IBB sudah pernah menggunakan Forza touring Thailand, waktu itu Forza 300. Ini motor kelebihannya nyaman banget, halus banget getarannya, sangat halus. Dan juga gampang beloknya, itu yang penting, Cak. Ya, gampang belok. Jadi sama jangan terkecoh dengan gedenya bentuk dari bodi. Karena ini motor kalau sama sudah naik di atasnya tuh agile, rincah, nurut, no complain lah. Kalau power mungkin smooth banget, atasnya sedikit kalah dibandingkan dengan X-Max. Tapi kenyamanan WB Foot dengan ini dari getarannya sangat halus. Jadi kalau sama nongkrong di motor ini, driving quality-nya tuh rasa banget, riding quality-nya kelihatan sangat terasa bahwa ini mau motor mahal itu aja, rasanya beda banget ya. Terlanjut, Cak. Nah, ini untuk bagian deck-decknya ini ada karet ya, memang nggak terlalu gede menurut WB, cukup lah buat kaki. Sementara di sini ada finishing bodinya ya, jadi ada finishing yang berbeda, jadi semuanya konsol. Dan ini ada untuk kompartemen, tapi kompartemen ini kita nggak bisa buka kalau tanpa kunci. Jadi dia akan terkoneksi dengan sini, Cak. Jadi ini terkunci, ya nggak bisa. Jadi kalau sampean menggunakan kunci baru bisa. Nah, dari jauh seperti ini samping, jadi ada agak-agak mendosol begitu ya, berjenong ke dalam, dan sini bensin, kemudian di sini ada coakan begitu ya untuk pemanis. Nah, ini juga ada coakan di sini, kemudian bodinya ditarik ke belakang gitu, Cak. Belakang ini bulky ya, tebel, terus Forza dengan label warna hitam-hitaman begitu ya, modelnya kayak bronze begitu, cakep dari BB. Dan kalau kita lihat dari behel-behelnya juga model tanduk dia. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Yang menarik adalah ini joknya gede banget, Cak. Dan juga seatnya ini menggunakan berbeda ya, untuk materialnya itu hitam, sininya warna silver, stitchingnya juga warna berbeda, lalu bagian sini mendosol ya, berjendol, Cak, maksudnya, Cak. Jadi kalau kita lihat cekuang di sini pasti nyaman kalau sama duduk sini, di atas juga sangat nyaman, ibu udah ngerasain sendiri. Dan depannya ini menggunakan warna yang berbeda pula, hitam, abu-abu, tengahnya hitam. Nah, ini dia untuk bagasinya, gila ini gede banget. Bagasinya ini ada dua tempat yang berbeda ya, Cak. Jadi kalau kita lihat di sini bisa buat helm. Ini helm, wah ini helm 2 bisa nih, Cak, masuk, Cak. Gede banget ini. Mungkin di gambar sama nggak terlalu kelihatan, tapi kalau lihat langsung gede banget ini. Gede banget. Dan dia juga sudah ada kayak ini karpetnya bawah sini. Ada karpetnya ya. Jadi anti lecet ya. Bikin helm mantap ya, tetap aman. Dan bagian sini ada cekung ke dalam sehingga bisa melahap helm dengan gampang. Nah, jadi gitu ya. Sayang sekali ini kelemahannya adalah nggak bisa buka secara full kayak gini nih. Jadi nggak bisa kita mentokin ke atas. Memang ini mentoknya segini. Nah, asiknya dia soft opening nggak jedak gitu, lihat nih. Close opening juga. Nah, jadi ditahan sama dia. Jadi nggak jedok gitu, lihat nih. Ya, kita tutup ya. Nih, set. Tuh, soft opening, soft closing. Ada nahan sih. Ada pernya di sana, Cak. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian samping sini, footstepnya begini posisinya untuk bonceng belakang. Dan ini adalah engine yang baru ESP Plus yang diklaim lebih efisien dan juga lebih irit, tapi juga tetap powerful. Dan kombinasi untuk VT cover itu adalah warna silver dan juga warna hitam. ESP Plusnya warna biru. Dan yang menarik adalah untuk shockbreakernya tinggi banget, panjang maksudnya, Cak. Panjang banget, dan juga ada adjusternya. Jadi untuk mengatur kekerasan dari motor kalau buat boncengan atau sendiri. Kayak gitu, dan ini ada cover plastik di sini. Jadi gitu. Nah, dan di sana ada semacam protektor plastik. Karet maksudnya ya. Jadi mencegah cipratan masuk ke dalam. Kalau untuk bannya belakang 140/70 dengan ring 14, jadi beda dibandingkan depan. Dan suppliernya juga IRC. Jadi gitu. Dan posisi dari shockbreakernya ya, nyantolnya di belakang banget ya ternyata ya. Kemudian begitu. Dan kita lihat di bagian belakang seperti ini. Nah, ini stop lampnya juga sangat menarik karena dia kombinasi warna merah, ada titik-titik untuk LED-nya ya. Sementara kiri kanan bohlam biasa kayaknya ya. Oh, sudah LED, Cak, sorry. Jadi semuanya sudah LED, semua lampu di sini, lampu sen, lampu stop lamp semuanya LED. Dan di sini ada lampu penerangan plat nomor.
Jadi memang keren ya, dari belakang seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari samping kanan, wah, knalpotnya aja garang juga nih. Knalpotnya dan motornya sudah double disc brake yang pasti. Oke, jadi itu aja sih sekilas informasi buat sampean semuanya. Ya, oh ya, ini untuk knalpotnya menggunakan finishing warna silver ya, untuk yang bagian cover sininya. Cover silencer yang bawahnya ini baru warna hitam. Jadi ini plastik ya, bukan plat ya. Jadi gitu, Cak. Oke, kita puterin dulu buat sampean. Sebuah motor yang memang ganteng banget. Dan tidak semua orang beli motor ini karena harganya emang gila, Cak. Karena motor ini impor langsung dari Thailand. Dan kalau sampai nanya ke IWB, apakah motor ini berpotensi dilokalkan? Jadi sama nanya itu, Cak, jujur, Cak ya. Dari kacamata pribadi dan terawangan IWB nggak menemukan itu. Ya. Jadi kita lihat dulu dari belakang seperti ini, dari atas generasi terbaru Forza. Sampai nanya apakah motor ini Forza ini akan bisa dilokalkan, mungkin nggak sama AHM. Jadi gini Kang Mas, dari kacamata pribadi sangat-sangat kecil, karena ini berkaitan dengan jig mesin dan sebagainya, dan semua investasi sudah dilakukan oleh Honda itu di Thailand, tidak di AHM, nggak di Indonesia. Jadi nggak mungkin kalau AHM melokalkan ini, karena kita tahu bahwa ini adalah niche market ya, market yang kecil. Jadi kalau untuk melakukan investasi alat yang alat yang mahal pastinya nggak akan nyucuk, Cak. Jadi tetap akan didatangkan secara impor dan tidak mungkin dilokalkan. Itu yang menjadi penegas dan terawangan Iwan Banaran. Jadi zaman jangan berharap kalau zaman pengen motor ini ya udah beli aja yang CBU ini, dan seperti memang AHM tidak terlalu bernafsu untuk menggarap segmen ini karena memang kecil marketnya. Dan juga kecenderungannya sekarang makin mengecil sih dari kacamata pribadi IWB. Dan kalau saya bertanya sekarang berapa harga Forza 250 ini? Yang terbaru update hari ini ya, hari ini tanggal 12 ya. Tanggal berapa sekarang, Le? 14 ya, tanggal 14 April 2022 Forza sudah di angka 87 jutaan. Jadi ini sebuah harga yang luar biasa, hanya kaum sultan, hanya kaum yang memang benar-benar mencintai atau suka produk ini, karena IWB paham ini harga yang tidak murah. Tapi memang kalau sampean pengen cari riding quality, IWB katakan ini adalah motor yang sangat tepat buat sampean karena memang nyaman banget. Sama kalau nanya sama X-Max sekalipun, IWB Foot ini ya hanya kalah pada top speednya aja, tapi secara general riding quality-nya, dari bantingannya yang gampang banget buat belok, kemudian juga vibrasinya, brakingnya, feel ridingnya yang di atas rata-rata, motor ini memang enak banget. Sampai jajal aja, nggak percaya. Ya jadi gitu aja informasi IWB buat sampean semuanya dari dealer BSD Honda. Semoga memberikan semacam acuan buat sampean, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Aja lagi sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.